Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sobat sekalian? Jumpa lagi di channel Rahmatur ini. Kali ini kita akan membahas berita dan masih yang diperbincangkan, yaitu terkait posisi Budiman Sujatmiko yang sudah mendeklarasikan untuk mendukung Prabowo, dan PDIP sendiri belum mengambil sikap ya. Entah itu dengan pertimbangan apa ya. Yang jelas tentu saja ini ya posisi yang tidak mengenakan ya. Kalau kita melihat posisi ataupun ketokohan Budiman Sujatmiko ya, sangat sayang kalau dipecat ya, karena mempunyai masa dan politisi yang malang melintang. Di satu sisi ya, sangat mudah bagi Sujatmiko atau Budiman Sujatmiko kalaupun dipecat bisa nyebrang ke Gerindra untuk sebagai perpanjangan tangan dengan dukungan ke Prabowo. Nah ini PDIP internalnya sudah panas ya, dengan adanya manuver kadernya yang sudah membelot dalam tanda kutip untuk mendukung Prabowo ya, yang video viral itu Sitorus ya, Deddy Sitorus ya, dalam tanda kutip mencecar ya, kenapa manuver itu bisa terjadi, yaitu Budiman Sujatmiko yang mendukung Prabowo. Ini ada berita yang juga panas. PDIP belum pecat Budiman Sujatmiko, cegah manuver playing victim atau legowo ya, sesuai yang dilansir oleh Liberty. Langsung saja kita baca dan kita ulas. Kader Partai Kebangkitan Bangsa PKB Umar Hasibuan menyoroti manuver politik non kontroversi yang baru-baru ini dilakukan oleh Budiman Sujatmiko. Politikus itu baru-baru ini menyatakan dukungannya untuk Prabowo Subianto, suatu hal yang bertentangan dengan arah politik dari PDI Perjuangan PDIP. Namun belum ada sanksi tegas maupun manuver politik lain dari Budiman. Ini menimbulkan kecurigaan bahwa dua belah pihak menantikan manuver politik antara satu sama lain. Umar yang merupakan politikus ini curiga ada manuver playing victim yang disiapkan oleh Budiman. Namun bisa jadi bahwa hal ini juga dimiliki oleh PDIP. Secara organisasi, Budiman Sujatmiko melawan keputusan partai, mestinya mundur dari PDIP. Apa nunggu dipecat biar bisa playing victim? Ungkap dari @Umar Hasibuan dilansir pada Kamis. Sementara itu, Megawati Soekarnoputri sendiri telah menanggapi soal manuver dari Budiman. Ia mengibaratkan gerakan politis ini sebagai dansa yang merupakan simbolisasi dinamika politik dari Indonesia. Saya bilang kepada Pak Jokowi, tahu nggak soal dansa? Dansa itu bisa sendiri, berdua, dan rame-rame, atau bisa slow motion dan bermacam gaya, zumba, rock and roll, jelasnya. Ya itu ya sobat sekalian, terkait dengan aksi Budiman yang mendukung Prabowo. Yang jelas ini menyalahi ya keputusan partai yang harusnya bisa mendukung calonnya, yaitu Ganjar Pranowo. Nah kalau kita melihat sosok Budiman memang adalah politisi yang sudah malang melintang sejak Orde Baru, yang memperjuangkan ya salah satunya kebebasan sipil ya, dengan bergabung dengan Partai Demokratik Party ya. Kemudian akhirnya berlabuh di PDI Perjuangan. Dan ini memang sangat disesalkan gitu ya, dengan posisi Budiman Sujatmiko yang sudah ikut bersama Presiden Jokowi ya, tidak hanya dalam kampanye tapi juga posisinya di PDIP yang sudah lama gitu ya. Dan saat ini ketika sudah loyal kepada Presiden Jokowi pun tidak ada timbal balik gitu ya. Yang minimal ya kalau sudah mendekat ke Presiden Jokowi ya diharapkan bisa mendapatkan posisi jabatan minimal menteri gitu ya. Nah ini tidak didapati Budiman Sujatmiko yang dalam tanda kutip pasti akan merana ya jika terus-menerus dalam PDIP dan mendukung Ganjar yang notabene masih disetir ya, karena posisinya sebagai petugas partai. Nah salah satu yang bisa ditenggarai ya Budiman ini mendukung Prabowo ya, tentu saja sosok Prabowo sendiri yang mantap dan juga mandiri ya, sebagai ketua umum partai, pemilik partai juga,
dan dukungan kepada Prabowo ya disinyalir nanti meskipun ya berseberangan dengan idealismenya dulu ketika Orde Baru ya melawan kedikdayaan otoritarianisme Orde Baru ya, tetapi ketika sudah berbicara terkait masalah kepentingan, maka kita hal tersebut bisa diajukan ya. Jadi itu yang juga yang juga disampaikan oleh Prabowo dalam media ya, kalau Budiman ini gabung mendukung Prabowo ya akan dapat jatah apa gitu ya. Nah memang ini yang ditunggu-tunggu gitu ya, dengan posisi Budiman Sujatmiko yang sudah senior gitu ya, yang harusnya mendapat jatah menteri ya, tetapi beberapa waktu yang lalu pada saat akan mendapat jatah menteri ya, kalau nggak salah sudah dibatalkan karena sudah ada diberikan kepada partai politik yaitu PKB yang mengincar jabatan Menteri Pedesaan ya. Nah, Budiman Sujatmiko ya, kalau kita melihat analisis politiknya ya tentu saja pasti akan ada kepentingan gitu ya mendukung Prabowo yang lebih banyak luas untuk mendapatkan porsi kue gitu ya, daripada nanti terus-menerus bersama PDIP mendukung Ganjar yang masih ya posisi ataupun porsi ya minimal menteri itu akan sangat sulit sekali karena masih ada Megawati yang menjadi penengah sebagai pengatur ya petugas partai. Nah, Budiman Sujatmiko ya memang ini juga ngeri-ngeri sedap gitu ya. Kalaupun ini dibiarkan maka akan memberikan ya salah satu legitimasi untuk diikuti oleh kader PDIP yang lain ya. Kita ketahui sudah ada gitu ya beberapa yang nampak di permukaan mendukung Prabowo, yaitu Effendi Simbolon ya, yang kemarin sudah ditegur oleh Hasto Kristianto, dan akhirnya entah itu akan terus-menerus dituruti di depan saja atau di belakang layar keinginan untuk dukung Prabowo itu akan terus ya. Pun juga kita ketahui dukungan kepada Prabowo itu juga kuat ya dari Gibran Raka Buming Raka yang kecenderungan lebih kepada Prabowo itu lebih kuat daripada ke Ganjar gitu ya. Terus akhirnya juga bisa ditegur. Nah, kita ketahui Budiman sudah melakukan hal yang cetowelo-welo yang jelas mendukung dan hadir dalam deklarasi relawan mendukung Prabowo, tetapi hingga saat ini belum ada sanksi yang diberikan gitu ya. Entah pertimbangan apa ya, apakah pertimbangannya kalau nanti Budiman Sujatmiko dipecat ya, maka bagi Budiman ya nothing tulus ya, dia bisa berpindah ke lain hati ke Partai Gerindra. Tentu saja ini akan menjadi contoh ya bagi kader PDIP yang lain yang lebih nyaman untuk mendukung Prabowo daripada Ganjar, dengan adanya contoh dari perlakuan Budiman Sujatmiko yang dalam tanda kutip menjadi playing victim ya. Jadi psikologis orang Indonesia kalau posisinya jadi playing victim ya, kemudian disanksi, maka kecenderungannya dukungan itu akan semakin kuat. Nah ini akan terus ya, kalau dilakukan justru akan semakin menggejala gitu ya, berefek dan menular kepada kader partai PDIP yang lain yang dalam tanda kutip dalam hati mereka ya lebih nyaman mendukung Prabowo daripada mendukung Ganjar ya. Jadi ini juga bermasalah gitu ya, mengingat Ganjar sendiri itu sedari awal ya apa prestasinya gitu ya. Beda dengan Anies sedari awal memang membawa serangkaian prestasi ya, dan itu termasuk juga membawa yang namanya ide perubahan ya. Nah, kalau kita berseberang ke Ganjar ya, apa yang dibawa Ganjar, apa yang sudah dilakukan, yang justru yang terbayang ataupun yang sudah dilakukan justru banyak sekali ya prestasi yang tidak begitu
bagus ya, apalagi kalau kita melihat kinerja Ganjar di Jawa Tengah yang tidak memberikan perubahan signifikan ya, terutama masalah kemiskinan yang masih menghantui di Jawa Tengah, pun juga masalah banjir di Semarang yang menghantui di Semarang. Nah, kalau kita melihat rekam jejak Ganjar dan juga Anies ya beda jauh gitu ya. Ganjar yang belum ada prestasi yang gemilang, yang juga sudah dikritik oleh internalnya, yaitu Trimedia Panjaitan terkait prestasinya di Jawa Tengah. Ini juga membuat mata melek gitu ya. Apa yang menjadi keharusan untuk mendukung Ganjar? Apakah dia karena viral di medsos yang sering kontennya terus-menerus populer ya? Apa yang menjadi atau yang mendukung ya sosok yang lebih mantap, yaitu Prabowo ya, yang mempunyai yang tidak dikendalikan seperti Ganjar sebagai petugas partai, tetapi lebih sosok Prabowo itu menjadi sosok yang mandiri. Nah, kita tunggu saja apakah manuver Budiman Sujatmiko akan dibiarkan ya. Ini juga menjadi dilema. Kalau dibiarkan akan menjadi satu contoh sendiri bagi kader lain untuk menyeberang mendukung Prabowo. Di satu sisi kalau dipecat ya justru sama gitu ya, akan memberikan efek ya, dukungan itu justru akan berduyun-duyun berpindah dari Ganjar ke Prabowo. Kita tunggu saja ke depan tentang manuver PDIP terhadap Budiman Sujatmiko dan kader-kader PDIP yang lain. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Jangan lupa like, share, dan subscribe. Sampai jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.